yuhibbu malah ora demen ieu ahbab siwaka ing saliyane tuan walam yal hibu walam yal jauh walam yalja'u lan ora nyalindung ieu ahbab ila ghairika teka maring saliyane tuan antau tawis tuan iku al mu'nithu dat kang maha mesra lahum kedua ieu ahbab haitsu au hashta sakira-kira ngucilaken tuan hum ing ahbab al awalima ing piro-piro alam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke 43. La tashab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang prinsip pribadi kita sudah kita temukan. Sampai segala persoalan tadi, tata cara berdoa sudah disampaikan. Sekarang bagaimana kita bersosial? Terus juga guru mana yang dapat membimbing kita? Di sini disampaikan, mulai masalah. Ngajak balik ya Miki. Cek. La tashab. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Ini sering disampaikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Abah Gus Dur. Bagaimana cara kita berteman? La tashab, jangan kamu mau berteman. Man, kepada seseorang, la yunhiduka, tidak membangunkan, la yudhiduka, tidak membangkitkan, haluhu, tingkah lakunya, membangkitkan kita supaya kepada Allah, tingkah lakunya. Wala yadulluka, dan tidak menunjukkan kepadamu, ala Allahi, kepada Allah, maqaluhu, ucapannya.
Jangan kita bersuhbah. Bersuhbah itu berteman. Tetapi saya sampaikan kan di bawah, teman sejati kita itu siapa? Hah? Hebat. Jelema ya jelema. Ka Allah wae langsung aduh. Hebat ya mah. Aduh, Gusti, agung jeung jelema wusul ya. Kan saya katakan di bawah saat saya menyanyikan lagu Berita Kepada Kawan. Kawan sejati kita itu siapa? Mursyid, guru, kiai, ulama. Jangan berteman dengan orang-orang yang tingkah lakunya tidak mengingatkan kita kepada Allah. Jangan berteman dengan orang yang tingkah lakunya tidak mengingatkan kita kepada. Bergurulah atau bertemanlah dengan orang-orang, dengan guru-guru yang perilakunya mendorong kita supaya kepada Allah, mencontohkan dia. Wala yadullu 'ala Allahi maqaluhu, serta ucapannya selalu menunjukkan supaya kita kembali kepada Allah. Jadi teman itu, guru itu harus yang narik kita kepada Allah, bukan justru yang menjauhkan kita daripada Allah. Mohon maaf, ini untuk hari ini agak sulit kita. Terutama saya, agak sulit. Tetapi insya Allah kita akan bertemu juga dengan orang-orang yang seperti itu. Amin. Jadi kalau dengan teman ini, siapa teman kita ini yang bisa membangkitkan tingkah lakunya itu, perilakunya, amaliyahnya? Amaliyah nanti ngajak nanti kan karena kealusan we gitu. Amaliyahnya mendorong kita berlaku kebaikan. Ucapan-ucapannya mendorong kita supaya sampai kepada Allah. Itulah suhbah kita yang sejati. Dan setelah kami pikirkan, betul apa kata Abah Gus Dur. Nah, mursyid itu, guru itu harus tingkah lakunya, perilakunya mendorong kita kembali kepada Allah. Ucapannya membawa kita ingat kepada Allah. Itu makanya Abah Gus Dur selalu mengatakan, sahabat saya itu ya kiai kampung itu. Kenapa? Karena kiai kampung itu haluhunya itu, tingkah lakunya itu yunhiduka, membawa kita bersemangat, membangkitkan kita semangat kepada Allah. Apa yang dilakukan kiai kampung? Nggak ada kiai kampung itu muter-muter politik, apa gelambung-gelembung suara, atau jadi ustadz proposal, tidak ada. Tapi mereka itu yang ridho ngajar anak-anak Quran, padahal hidupnya juga sulit, tapi masih mau ngajarin Al-Quran, ngomong masyarakat. Ucapannya itu selalu berdasarkan dalil supaya orang kembali kepada Allah. Itulah teman sejati kita. Teman sejati kita. Nah, kalau kitanya juga belajar kembali kepada Allah, nanti biasanya juga dipertemukan dengan orang-orang begitu. Tetapi jangan tertipu. Banyak orang juga yang tingkah lakunya kadang-kadang ya itu tadi kata Pak Letko Hendra itu, ngomongnya kayak paling Allah. Ya dan puasa Anda harus puasa, Anda harus apa? Dianya sendiri nggak puasa. Saya lah itu dan ngerti kok saya. Iya. Ayo cari teman. Karena kepada Allah itu kalau sendiri itu kadang-kadang kita terjebak kalau sendiri. Maka harus menjadi teman, mencari teman. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menemani mereka? Para sahabatnya, murid-murid Rasulullah, yang selalu tingkah lakunya mengingatkan kepada Allah dan selalu ucapannya menunjukkan kepada Allah. Para sahabat juga begitu. Para sahabat kenapa mau menemani Rasulullah? Karena perilakunya selalu membangkitkan kepada Allah dan ucapannya mengingatkan kepada Allah. Seperti itu. Silakanlah dibaca itu di bawah. Rubbama kunta musinan fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka.
Rubbama kunta musinan. Kadang-kadang kita itu sebagai seorang salik, ayuha salik, masih ada aja kadang-kadang perilaku yang jelek, perilaku yang salah. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Pernah saya marahin kamu dan kalau berbuat salah? Wajar lah orang berbuat salah. Yang penting toh ngahajakeun gitu. Kadang-kadang kita berbuat salah. Fa'arakal ihsana minka, fa'arakal ihsana. Akan tetapi fa'araka, kamu memperlihatkan al ihsana, kebaikan, minka, dari dirimu. Kadang kita berbuat jelek tapi masih merasa baik. Kadang kita berbuat jelek tapi masih berdalil baik. Jangan kunaon sarewe naumul alim khairum min ibadatil jahil. Sudah tahu jelek masih berdalil. Ada yang begitu, ada? Makanya Pak, yang paling sulit itu ngaku salah di depan orang yang benar dan ngaku salah di depan orang yang lebih salah. Itu yang susah. Kenapa saya selalu ngaku paling nggak baik? Ya memang belum baik. Jujur, can bager orang. Nggak perlu didalilin begitu. Komandan selalu tanya sama saya, Kang, puasa lah Kang. Iya, saya masih jelek ini dan belum mau puasa dan ya itu selesai kan, nggak maksa dia juga. Orang saya ngaku kok. Coba lamun kurang enak. Puasa dan Kang, bisa saja saya berdalil. Puasa dan Kang, kamu baru kemarin aja tahu puasa, sok-sokan ngajak kamu. Lalu kemana kamu waktu saya masih kecil? Sampai badan saya kurus kerempeng tuh, tanya sama Abah Haji Andi. Harus makan kerupuk. Ya karena memang waktu itu susah memang mungkin. Makannya kerupuk, dikasih garam, dikasih caian, sayur. Nah, saya jeung eta we lamun hayang pinter mah kata 40 hari kayak begitu. Selesai itu tak ayeuna mah hagae ceringan nganjeng tahu. Ada naik dari kerupuk ke tahu. Turun lagi sampai badan cuma 47 kilo. Lihat wa Imam Kang Aa puasa bertahun-tahun. Bisa saja kamu kemana waktu saya dulu puasa. Tapi jangan begitu. Aku kalau memang jelek ya kita masih aing jadi jelema goreng tong sok asa pangkasepna. Engke disebutna gumasep. Aing jelema gumasep eta goreng tapi ngaku dan nu kasepna mah teu gumasep. Kalau memang cantik ya udah cantik selesai. Eta nu goreng sok gumeulis. Jadi ana gumenol kan itu. Gumejrot. Baik. Jangan kadang-kadang kita Allah memperlihatkan kepada kita sifat jelek kita. Tapi kita masih merasa paling baik. Kenapa kita merasa baik? Karena kita suhbatuka. Karena kita bersahabat man kepada orang huwa aswa'u halan minka, yang akhlaknya lebih jelek dari kita. Kalau kita bergabung dengan orang jelek, ganteng sedikit merasa paling ganteng. Padahal lamun dibawa kado karasep mah panggorengna we teh. Ya. Makanya jadi orang jelek itu enak Pak. Banyak orang yang nemenin karena mereka pengen disebut ganteng. Iya. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang yang akhlaknya lebih jelek daripada kita, maka saat kita berbuat jelek, kita masih lebih baik dari mereka. Makanya ada istilah di Sunda, sabadung-badung nage santri, jadi gitu. Aya we alus nama sa alus nage preman kekeh goreng kesebutna. Saya pernah dapat kaidah dulu waktu kecil, man asyara syarafan sara syarifan wa man asyara haqaran sara haqiran. Man asyara syarafan, man asyara syarafan, siapa orang yang bergabung dengan orang yang mulia,
Siapa orang yang bersahabat dengan orang yang mulia, soro syarifan, dia akan terbawa mulia. Waman asyara haqaran, siapa orang yang bersahabat bergabung dengan orang-orang yang hina, soro haqiran, terbawa hina. Ini ada contohnya dulu. Di sini dulu ada santri, ini nggak ada sih, nggak hadir nih para alumni ini. Nggak perlu saya sebutkanlah namanya, nggak apa-apa. Namanya Mas Damar. Patonya sebadan-badan. Kayaknya dulu waktu kecilnya memang nggak dikasih buku gambar sama orang tuanya, sehingga dia menggambar di badannya. Wow, panu pato. Sudah diinabahnya beberapa kali. Inabahnya juga inabah satu, inabah untuk para pengedar. Sudah parah nih. Akhirnya pas Uwa ke Suryalaya ketemu dia, dibawalah sama Uwa. Karena orangnya mancung, ganteng, dipakailah sama Uwa tuh jubah gamis, pakai kopiah bodas, jalan sama Uwa, Habib disebutnya, diciumin tangannya, dia ketawa habis-habisan, goblok itu orangnya. Padahal saya kalau disuruh baca itu nggak bisa, tapi karena bergabung dengan orang mulia, dia terbawa apa? Nah sekarang ke saya berpikir saja ya, kalau saya cuma mendakwahi orang yang ada di masjid, nah tuh leuwih jelema geus diajar bener. Justru dakwah yang sebenarnya itu anak-anak yang di jalanan. Karena pada dasarnya mereka tidak ada yang menunjukkan. Makanya mereka mencari jalan sendiri. Lalu saya cobalah gabung dengan mereka. Lalu mendakwahi mereka. Ternyata mereka itu DPO semua. Daftar pencarian orang. Lalu tiba-tiba digerebek sama polisi. Alhamdulillah abdi gini tewak kan. Saya juga ikut ditangkap. Ditanya sama polisi habis-habisan. Naik narkoba kamu ya? Tes urin aja Pak, nggak usah ditanya. Saya itu santri, lagi ngajakin mereka. Wah bohong, iya coba aja dulu. Akhirnya Kapolres kenal, semua kenal. Oh iya itu mah anak ajengan jejen ya. Wah tapi jangan-jangan sekarang anak kiai juga banyak yang begitu. Eta kekeh eta. Jadi jangan bersahabat dengan orang yang lebih jelek tingkah lakunya. Nah hiji jeung tukang minyak kabawa, ngahiji jeung tukang asin kabawa bau lauk asin gitu. Maka carilah mursyid yang kamil mukamil, yang sehingga perilakunya, akhlaknya akan membimbing kita pada kebaikan. Semoga kita yang sudah menjadi murid-muridnya Syekh Ahmad Shuaibil Wafa Tajul Arifin, melalui talqinnya beliau selalu menemani kita sehingga membimbing kita pada jalan yang lebih baik. Amin. Man qalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kazura amalun baroza min qalbin radibin. Ma qalla amalun. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu, yang hanca juz 2 sudah tinggal berapa lagi? Yang Kang Ayib sama Kang Rifki 20 lagi, besok juga selesai insyaallah. Yang juz pertama yang sama Kang Padli dari 80 tinggal berapa lagi? Beliau sudah 120 katanya. Berarti tinggal 30-an lagi. Ya karena mohon maaf kenapa dibagi-bagi seperti itu, memang mungkin waktunya juga begitu. Karena biasanya sama sendiri selesai. Tapi saya sekarang tuh pengen agak santai lah, jurahkeun teh kublak gabring. Diberi jadi santai sehingga kita bagi dua, juz pertamanya dibagi dua, juz keduanya juga dibagi. Jadi semua adik-adik bisa, sehingga nanti kalau saya pondok umur juga kegiatan ini tetap jalan. Begitu. Baik.
Maqalla amalun, tidak disebut amal yang sedikit. Baroza, yang keluar amal itu, min qalbin, dari hati, zahidin, yang zuhud. Wala kasuro, dan tidak dianggap banyak, amalun, satu pekerjaan, baroza, yang keluar, min qalbin raghibin, dari hati yang masih mencintai dunia. Di sini kita diperkenalkan dengan istilah zuhud. Apa namanya? Zaihadal. Zuhud. Logat nate zuhud teh tapa saking dunia. Lawan zuhud raghib, cinta kepada dunia, atau lebih dikenal dengan bahasa kita istilahnya hubbud dunia. Saya mau tanya dulu nih yang ada di sini, mau kaya atau tidak? Pengen kaya atau tidak? Pengen kaya atau tidak? Pengen punya tanah 1000 hektar? Pengen punya pondok 20 hektar? Pengen punya mobil puluhan? Pengen punya uang miliaran triliunan? Boleh tidak? Boleh. Sia sok nyebutkan itu boleh ini keugan. Boleh. Tapi jangan masuk pada hati. Kan sudah dibahas di bawah. Hati itu adalah ruangan VIP yang dipesan oleh siapa? Oleh Allah. Sedangkan dunia sehebat apapun, semulia apapun, menurut Sayyidina Ali, ad-dunya jipa. Makanya kami mobilnya jeep. Oh, yang disebut dunia itu jipa. Jipa itu apa? Bangkai, bau. Boleh kaya. Maka pengersawa membagi zuhud itu. Kaya tidak butuh, tidak masuk hati. Tidak kaya masuk hati. Nah, kaya masuk hati, kaya tidak masuk hati, tidak kaya tidak masuk hati, tidak kaya tapi masuk hati. Jadi dunia itu, kekayaan itu, ada yang kaya tapi tidak masuk ke dalam apa? Hati. Ada yang kaya masuk ke dalam hati. Ada yang tidak kaya tapi tidak masuk ke dalam hati. Ada yang sudah tidak kaya masuk ke dalam hati. Ini yang pilih yang mana nih? Yang mana ini? Ayo. Kaya tidak masuk hati. Karena di bawah dalam hikmah ke-13, yang menghalangi kita kepada Allah itu suwarul akwan, kekayaan, muntabi'atun fi mir'atihi, masuk ke dalam kolbu. Itu yang menghalangi perjalanan kita kepada Allah. Sudah ditulis dah sama Asep di halaman ini nih, halaman 30. Orang tidak cinta harta namun kaya. Tuh, kaya tidak masuk ke dalam hati. Orang tidak cinta harta juga miskin harta. Tidak kaya tidak masuk ke dalam hati. Orang cinta harta juga kaya raya. Dia kaya tapi masuk ke dalam. Orang cinta harta namun miskin harta. Itu sudah ada di situ. Tulis deh lah. Mana orang kaya yang zuhud? Zuhud itu apa? Dunia tidak masuk ke dalam. Bukan tidak boleh apa? Bukan tidak boleh kaya. Lalu baju aralus dipicunan, mobil dipikunan kabeh. Oh, saya ingin mengikuti Syekh Ibrahim bin Adham. Dari zaman ayeuna nama gitu-gitu teh Mang. Iya. Syekh Ibrahim bin Adham pada saat itu memang sudah bosan lah dia dengan kekayaan. Kan Ibrahim bin Adham itu dia mengatakan bahwa dia itu salah seorang raja di Yaman, kaya raya. Lalu tiba-tiba dia sedang berburu,
dirampok. Berburu, dia lepas dari pengawalannya karena mengejar buruannya, dirampok. Lalu dia diikat badannya, diambil harta bendanya. Badannya besar seperti saya mungkin, diikat. Lalu tiba-tiba dia sudah minta tolong, nggak ada yang mau nolong. Akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, hamba bertaubat, tolonglah hamba ya Allah. Tiba-tiba datang burung gagak, membawa roti sedikit, kepluk ke mulutnya. Gagak itu darang lagi ke istana, ambil lagi roti di mulutnya, dimasukkan lagi ke mulutnya. Lalu gagak itu mengambil air, dikucurkan. Selama 40 hari dia diberi makan oleh burung gagak. Lalu badannya jadi kurus. Jadi ikatannya bagaimana? Longgar lah. Akhirnya dia pulang ke istananya. Sudahlah, siapa nih yang pengen jadi raja? Jadilah raja mana? Buktinya dengan jadi raja saya nggak bisa nolong geringan dibuanglah semua. Dia berangkatlah ke mana? Ke Mesir, ke Mekah, jalan kaki tanpa memakai kehebatan. Belajar zuhud, tawakul kepada Allah. Lalu beberapa tahun, berpuluh tahun beliau berkelana, akhirnya pengen melihat kerajaannya lagi. Ternyata rajanya sudah diganti dengan raja yang zalim. Badannya besar, hitam lagi. Tong nempok aing. Cuma gitu nempok orang teh. Meni sini diakurkeun jeung eta. Itu lalu duduk di sana. Duduk di tengah kebun eta anggur. Lalu Syekh Ibrahim berdoa, ya Allah, hitamkan kepalanya, penuhkan darahnya, akan kuperas darahnya dan ku minum bersama-sama. Kasih nih raja teh goblok, si keduakan teu cereg aing. Kamu mendoakan jelek? Bukan, saya mendoakan anggur. Iya kan, hitamkan bulirnya, kepalanya. Oh, kuatkan darahnya, lalu saya akan sedot darahnya. Enggak, hukum dia. Dihukum. Pas dihukum kata raja, la'allaka 'alal adham. La'allaka 'alal adham. Kamu itu harus dirantai. Nah, lalu Syekh Ibrahim bin Ahmad mengatakan, memang betul. Raja itu memang harus memakai adham. Adham itu kuda hitam. Innahu hadid. Lain kuda kehet besi. Oh, al hadid khairum minal balid. Memang ari kuda nu pinter lebih halus tibatan kuda nu bodoh. Allahu akbar ya jelemanya. Kamu harus dirantai. Adham itu artinya apa? Rantai. Tapi saur Syekh Ibrahim bin Adham, rantai adham itu bukan rantai, tapi kuda hitam. Apa itu namanya? Mustang. Kuda hitam yang film jorok nih kan. Oh, memang raja itu baru bagus pakai adham. Kalau lebih halus sih. Innahu hadid, bodoh, eta teh kuda besi. Al hadid khairum minal balid. Akhirnya rajanya kesal. Emang kamu siapa? Ana Ibrahim, saya adalah Ibrahim, raja kamu. Akhirnya tunduk semua. Gitu. Kalian perbaiki akhlak kalian, ganti dengan raja yang baik lagi. Nah, disebutlah Ibrahim bin Adham gitu. Ibrahim bin Adham itu nyata udah rantai. Bukan, nggak perlu begitu kita malah. Gitu-gitu ting muda, aduh, rada riuh. Terus ada orang lagi ini miskin, susah. Kunaon Kang miskin ting? Oh, kalau saya kan tasawuf, zuhud, lain zuhud tegablek gitu kan. Jadi bagaimana? Kaya lah. Mudah-mudahan yang ada di sini kaya raya semua. Kaya lah, sekaya-kayanya. Tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Mana contohnya orang kaya yang tidak masuk ke dalam hati? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu. Kekayaannya itu, tanahnya itu setengah dari negara. Ayo Syekh. Setengah negara Irak.
Waktu itu kan negaranya masih disebut Baghdad, belum Irak. Dari Mesopotamia berubah menjadi Baghdad. Itu Baghdad, setengah negara Irak. Siapa orang yang punya kekayaan sampai setengah negara? Jadi warga masyarakat yang tinggal itu pinjam tanahnya ke dia. Punya kuda 40. Kudanya kuda Persia. Kudanya kuda yang terbaik. Kalau sekarang kuda begitu harganya itu sampai 10 miliar satu. Kudanya itu tidak pernah menginjakkan kaki ke tanah. Karena setiap mau jalan-jalan harus diamparin dulu karpet. Istalnya itu, garasinya itu pakai emas. Sepatu kudanya saja terbuat dari emas. Tempat paraginya diukanage dari kulit yang terbaik dan dipakunya pakai emas. Oh yo, satu boga mobil punya kuda seperti itu. Hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Datanglah seseorang, katanya orang Syam, yang ingin belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saudagar. Lalu dia melihat, sufi apa kayak begini? Masa sufi kok peliharaannya aja harganya ratusan miliar? Sufi apa kayak begini? Masa mobilnya aja jajaran? Apa kayak begini? Nggak sufi ini. Akhirnya orang itu tidak jadi belajar kepada Syekh Abdul Qadir. Hanya diam saja di kota Baghdad memperhatikan. Ternyata dia jatuh sakit. Lalu sakitnya itu semakin parah sampai dia dying atau sekarat. Dipanggil para dokter, dipanggil para tabib itu dokter TH-nya kan. Lalu dipanggillah para ahli hikmah, dan kata ahli hikmah bahwa penyakit ini tidak akan sembuh kecuali diobati dengan 40 hati kuda yang tidak pernah menginjak tanah dan dia tidak pernah kena besi biasa kecuali emas. Semua orang udah tahu tidak ada yang memiliki kuda seperti itu kecuali Syekh. Lalu siapa yang berani minta kudanya lagi? Sepupuku datang. Tapi cobalah dulu, akhirnya saling dorong. Cobalah seseorang, ya Syekh Abdul Qadir, wahai guru, ada seseorang yang sakit begini. Dan obatnya harus dengan kuda ini. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Oh iya, benar orang itu sakit di sana terbaring. Ya, sembelih aja. Kuda yang harga miliaran itu disembelih dan cuma diambil apanya? Hatinya. Setiap hari dia makan hati kuda itu, semakin sembuh, akhirnya sehat. Dan dia bermaksud datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pas datang mau berterima kasih, Syekh Abdul Qadir ketawa. Aduh, saya itu bukan orang kaya Pak, tapi saya tahu nanti akan ada orang yang sakit begini. Makanya saya beli kudanya buat kamu, bukan buat saya. Akhirnya dia menangis dan menjadi murid Syekh Abdul Qadir yang paling baik. Seperti itu. Kaya tidak? Sok, ayeuna kalau satu kuda 40 miliar, 40 kuda berapa? 4 T lah. Hah? 16 triliun. Habis hanya untuk mengobati seseorang. Nah, ayeuna ka maneh? Mun aya jelema gering tatangga. Jangan tanya dari artos teh, cobalah ical we tetep motor teh dibikeun moal. Karek bayi angat eta motor teh. Jadi sekaya apapun jangan masuk ke dalam hati. Dunia baca-baca, akhirat bara-bara. Hah? Naon cenah? Akhirat? Mana ini yang dari Taraju pulang bukan? Abah, Mana dari Taraju? Dunia baca-baca, akhirat bara-bara.
Dunia hanya kecil, akhirat yang paling besar. Dunia hanya di genggaman, akhirat hati adalah tujuan. Begitu. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Miskin, jangan masuk ke dalam hati. Ceritanya ada orang kismin. Banding ku miskin, ku dibalikkan. Kumadit musyawarah menjadi kismin. Miskin. Baju hiji, lesot mandi, lihat eueuh ragap teu aya. Imah ge sagede kanang monyetong boro diruakeun, terap genepan, rungkan. Itu susah bahasa Indonesianya dan sudah. Saking miskinnya, miskin sekarang. Ngumpulin duit. Punya uang, ngumpulin duit 1.200-an. Jadi berapa biji? 200 perakan, 1.000 5 siki dimasukkan ke dalam kantong. Balik di musola, pulang dari musola mau beli rokok sejati 1.000 dina. Sabatangna teh sejati 1.000. Ngeunah geura balik tidinya tuluy udun. Pas di musola lagi mau wudu, duitnya ngagorolong satu. Dicari itu uang 200 perak teu kapanggih-panggih. Akhirnya pas sholat Allahu Akbarnya kamana eta muragna 200 perak. Miskin tapi masuk ke dalam hati. Kaya masuk ke dalam hati banyak Pak. Makanya saya kadang-kadang mengatakan lebih kaya orang miskin daripada orang kaya. Karena kaya menurut saya adalah orang yang rela memberi. Dan miskin menurut saya adalah orang yang tidak rela untuk memberi. Ada orang miskin dapat uang, ada yang ngasih uang 100.000. Saya bilang, "Mang, hidmah teh ka ajengan teh." Hidmah pakarsa. Ngentalah sapotong. Duitna mangga pakarsa. Lalu dia tukarkan uang itu. Tah, ajengan 50.000, saya 50.000. Mau? Kaya berarti dia. Saya balikin henteu mangga heureuyane hungkul. Datang orang kaya punya duit 100 miliar. Bagi atulah sapotong. Da mau ngadaekeun moal. Ayo, betul tidak? Mana lebih kaya? Orang miskin. Makanya jangan selalu menganggap bahwa hidup kita itu apa? Miskin. Sehingga kita berharap dan berharap. Panas otak teh, ningali batur boga motor, ai urang teu boga. Allahu Akbar, eta hayang suprapit, ya lafit, ya lafit, ya lafit. Ya latif itu jadi suprapit. Panpit. Suprapit, ya lafit, ya lafit, ya lafit. Ini ya latif. Saking pengen apa? Suprapit. Masuk ke dalam hati. Jangan. Karena apa? Karena orang yang mengharap kalau dunia masuk ke dalam hati, dianya sendiri lelah. Perjalanan kepada Allahnya juga terganggu. Jadi zuhud itu bukan tidak mau dunia, tapi tidak cinta dunia. Intinya dunia tidak masuk ke dalam. Maqalla amalun, tidak disebut amal yang sedikit. Baraza min qalbin zahidin, yang timbul dari hati orang yang zuhud. Sekecil apapun yang dia keluarkan, sesedikit apapun amal yang dia keluarkan, tetapi dalam hatinya tidak ada dunia, maka dianggapnya amal yang besar. Walaupun orang itu miskin, sedekah cuman 1.000 rupiah, besar atau kecil? Walau wala kasur, dan tidak dianggap banyak. Amalun, satu amal. Baraza min qalbin raghibin. Ada orang kaya datang ngasih uang 50 juta, tapi dia ingin disebut orang kaya, atau kalau enggak mancing. Mancing gimana? Warsa, ini ada duit 50 juta, doakan ya, semua mudah-mudahan lah hidup saya lebih baik lagi, harta saya lebih bertambah lagi. Berarti dia sodakohnya rohib. Jadi walaupun 50 juta dianggapnya besar atau kecil? Kecil. Ayo, gimana cara mengeluarkan dunia dari hati? Dibawa dengan apa?
La ilaha. Itu panjang sekali penjelasannya, silakan. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Ini inzal dalam tasawuf ya Bah Haji Andi ya, bukan inzal dalam fikih. Kos nu ngarti wae sia. Ai inzal dina pikirna coli. Ya, mengeluarkan air mani itu bahasa fikihnya apa? Inzal. Oh, sejak kepahir kieu. Di cicing atuh panti tadi ge mah ilmu tasawuf lain ilmu fikih. Husnul a'mali, amal yang baik itu, amal yang baik itu adalah nataij, menjadi hasil husnal ahwali karena baiknya budi pekerti. Jadi tingkah laku yang baik akan menghasilkan amal yang baik. Sikap atau perilaku yang baik akan menghasilkan ibadah yang baik. Jangan begini, hari orang mah edan marek edan we gitu kan, ibadah mah ibadah, ISTMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada loh yang begitu. Dia zikir, oke. Sholat, oke. Ada janda sikat. Ada duit orang sikat. Apakah dia sudah baik? Tidak. Berarti zikirnya belum baik. Karena bagusnya amalia, sholat, zikir, puasa semua itu hasil dari baiknya budi pekerti. Wa husnul ahwali, dan baiknya budi pekerti itu minat tahaqquqi fi maqamatil inzal, menyatakan bahwa dia sudah di makom yang mana. Jadi kalau ingin melihat makom seseorang dalam thariqah, lihatlah perilaku sehari-harinya, jangan dilihat ibadahnya. Maka hasil dari tasawuf itu apa? Baiknya budi pekerti. Bukan mengetahui maqamat ilahiyah, bukan mengguar-guar rahasia-rahasia gaibiyah, bukan. Ayo Sareh, kita belajar tarekat itu bukan ingin memperlihatkan gaibiyah, bisa terbang, bukan. Tetapi ingin memperbaiki sikap dan perilaku. Lihatlah pisang saat masih mentah, warnanya hijau, rasanya kesat, lain darah nanti, getahnya banyak. Tapi saat dia sudah matang, rasanya manis, getahnya hilang. Terlihat dari mana? Warnanya yang kuning. Makanya saya selalu mengatakan isi pisang itu adalah tauhid. Cangkang pisang itu fikih. Pisang matang kuning warnanya itulah tasawuf. Menandakan orang kolbunya sudah bersih, maka perilakunya juga akan baik. Genaheun, adem. Oh berarti siang mah can tasawuf encan. Makanya puncak daripada ilmu nahwi itu i'rab. Ada perubahan dalam diri. Ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang khafat, ada yang jazm. Jadi tasawuf itu bukan hanya mengenali Allah saja. Tapi setelah kita mengenal Allah, melakukan perjalanan ruh kepada Allah, sikap apa yang mau kita ambil? Bagaimana kalau masih STMJ? Menandakan bahwa dia belum masuk ke dalam maqamat di dalam tasawuf. Jadi tasawufnya masih keren-kerenan, torekatnya masih gaya-gayaan. Karena apa?
Karena sikapnya belum tercermin dari sikapnya. Amaliyah torikiyahnya, amaliyah ubudiyahnya belum tercermin dalam sikap sehari-hari. Begitu. Jadi kan dicontohkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau orang yang garang, orang yang sangat. Jangankan orang dibunuh sama beliau, ketemu aja banyak orang yang meninggal. Banding kurewas tidak mawat. Papangijung Umar. Lalu apakah Rasul memperbaiki tubuhnya? Sugaan Umar itu orang begangan ya nama tidak. Apakah kehebatan memanah dan kehebatan main pedangnya dikurangi? Tidak. Apakah kumisnya yang seram dan jenggotnya yang gagah itu dikurangi oleh Rasul dikerok? Tidak. Tapi Rasul rubah ahwalnya. Rubah dari dalamnya. Sehingga dia menjadi perilaku yang baik. Sampai ketemu seorang perempuan yang kelaparan. Anak-anaknya kelaparan, dia pikul sendiri makanannya. Saat orang lain tahu bahwa Umar memikul itu, jangankan orang yang mencintai Sayyidina Umar, yang membenci aja karunyaeun gitu. Kenapa kok Umar jadi kayak begitu? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Simar dada. Kenapa Kang Haji? Emang Kang Haji pernah ketemu belum? Cuman saya pernah ketemu pedangnya. Pedang apa namanya? Zulkarnain. Zulfikar. Zulkarnain. Zulfikar. Zuljoni deh. Pedang Zulfikar ada di Museum Topkapi Mesir. Turki. Pedangnya itu panjangnya 2 meter, Pak. Nona teh. Pedangnya. Itu kan diambil dari Mesir. Karena pernah dihadiahkan kepada Raja Mesir. Raja Mesir mengatakan, aja dengan dongeng lagi. Raja Mesir mengatakan, kami akan masuk Islam kalau Zulfikar sudah di tangan kami. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, Ali siap. Diserahkanlah Zulfikar itu ke Mesir. Setelah diserahkan akhirnya geus beunang ieu senjata rahasia oge. Kita serang saja Arabnya. Mekahnya kita serang, kita hancurkan. Tang-tang perang. Sekarang mah enggak tenang. Enggak ada yang menghantam kita. Karena Zulfikar itu kalau disabetkan kadang sekali nyabet itu 10 orang, 20 orang. Jadi Sayyidina Ali itu kalau perang itu seperti orang yang lagi ngarit. Kan digambarkan oleh orang-orang di TV itu sebagai apa itu, film gladiator itu. Nah itu sosok Sayyidina Ali. Dia sayang kepada teman-temannya, tapi dia membenci musuhnya. The Gladiator itu kan 320.000 pasukan dilawan oleh 300 pasukan. Padahal yang asli gladiator itu adalah perang Badar. Itu 313 pasukan melawan 1.025 pasukan. The Gladiator itu the real gladiator. Sampai numpuk musuhnya. Wah, benang doi, pedang naon nanti. Zulfikarnya, kita serang, dia sudah tidak punya kekuatan. Padahal di tempat pedangnya itu Sayyidina Ali menuliskan bahwa Zulfikar bisa hebat kalau dengan tangan alinya. Sayyidina Ali hanya bawa pedang biasa. Lalu diberangkatkanlah pasukan dipimpin oleh Allahu Akbar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tidak Sayyidina Ali yang diberangkatkan juga. Sa'ad bin Abi Waqqas membawa 3.000 pasukan umat Islam berangkat menuju ke Mesir. Karena Mesir dengan Mekah itu kan sebenarnya terhalang lautan aja, Laut Merah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tidak Sayyidina Ali, luhur teuing lah, mulia teuing siapa penyerangan dia. Sa'ad we kirim, Sa'ad itu komandan perangnya kan. Berangkat Sa'ad. Disiapkanlah dari sana 750.000 pasukan musuh. Pokoknya 3.000 kudu ngalawan. 750.000. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat kepada Rasulullah memohon bala bantuan 3.000 bantuan lagi.
Cukuplah 6.000 melawan 750.000, siaplah. Akhirnya apa? Rasulullah mengirim 3 orang tukang kayu. Datang pasukan. Nah hanya ngebulnangan kursak itu 3.000 itu datang tuh. Hor tiluan. Amang rek naon ka dieu? Jeung ieu pasukan perang digeuning tukang kayu unggul. Rasulullah SAW memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiwak. Allahu Akbar. Rek perang amang lain rek salat. Itu perintah Rasul. Dan saya para ahli kayu ini disuruh membantu pasukan untuk mencari kayu siwak. Karena yakinnya beliau taeta tawajuh itu, kesetiaannya itu, loyalitas kepada Rasul. Seluruh pasukan Rasul memerintahkan untuk melawan yang 750.000, kita harus cari kayu siwak. Pasukan bingung. Kumaha teh perang teh kieu? Sudah lakukan saja, ini perintah. Akhirnya berangkatlah dengan tukang kayu. Kan dari Mesir juga ada spionisnya. Apa spionisnya? Intelijennya. Oh, intelijennya. Lalu diajarkanlah cara bersiwak dengan baik, bagaimana cara memegangnya. 3 di sini, ini di sini, di sini. 1, 2, 3, masuk 1, 2, 3, atau bawah 1, atas 1. Terus akhirnya sampailah ke sana. Hati-hati raja, bahwa pasukan Islam sudah mengasah giginya untuk menggigit kita semua. Wah boy, saeutik si saeutik lain pedang hungkul diasakah huntu-huntu. Akhirnya yang 750.000 kocar kacir sieun dikagil maksudnya. Bahkan Zulfikarnya sendiri tidak dipakai. Udah kabur atau pasukannya. Woi maju. Woi pas akhirnya masih ada pasukan yang setia dengan raja maju. Ningali pasukan teh kieu. Anjir heueuh kehen. Iya. Kan sampai semuanya itu menutup lehernya. Kumaha mun. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak sampai memberatkan, karena gara-gara siwak itulah Mesir jadi takluk hadirin. Aneh man. Kerajaan segitu gede segitu gagah, elehna ku siwak. Gitu. Jadi Sayyidina Ali itu begitu garang, begitu gagah. Tapi pas dia mau membunuh, diludahi wajahnya, dia tidak jadi membunuh. Terjadi ya? Tahun gitu sian amak takut membunuh karena marah, sehingga merubah niatnya. Maka perbaikilah ahwal kita, perbaiki sehingga amal kita akan menjadi baik. Amin. Lalu dengan apa memperbaiki ahwal itu, memperbaiki kolbu itu? Dengan apa di bawah? Inna likulli syai'in siqalah. Boleh ulangi? Wasiqalatul qalbi zikrullah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah inna likulli syai'in siqalah. Bahwa segala sesuatu itu ada alat untuk membersihkannya. Cuci baju pakai sabun, cuci badan pakai sabun, cuci dewanya. Wah enak gitu teuing. Balik lagi cuci baju pakai sabun. Ada sabun cuci ada? Cuci badan pakai sabun, mandi, cuci mobil pakai sampo. Mobil, cuci hati masa harus pakai sabun mandi? Wasiqalatul qalbi, alat untuk membersihkan hati adalah
zikrullah, banyak berzikir kepada wa afdalu ma qultu, zikir yang terbaik yang diucapkan olehku kata Rasul. Wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, afdalu zikri fa'lam annahu. Kalau ada bahasa afdal berarti ada segat af'al tabdil. Kalau ada af'al tabdil berarti ada mufaddal dan mufaddal alaih. Bukan berarti mufaddal alaihnya itu jelek. Semua zikir itu mulia. Baca Quran mulia, sholawatan mulia, subhanallah mulia, alhamdulillah mulia, Allahu akbar mulia, la ilaha illallah lebih mulia. Kok lebih? Allah mengatakan afdalu zikri, zikir yang lebih afdal, yang lebih mulia adalah la ilaha. Jadi bukan yang lain hina, tapi la ilaha illallah lebih mulia. Dengan itulah kita memperbaiki maqamat hati kita, sehingga baiklah ahwal kita, sehingga baiklah ibadah kita. Maka la tatruki zikra. Pindah. Pindah. Dah. Akhirnya pindah juga. Mohon maaf, maklum Pentium 4. Kalau dipijit itu agak susah jalannya. Orang sudah pakai Core i7, ini masih Pentium 4. La tatruki zikra. Jangan engkau tinggalkan zikir, li adami huduri kama Allahi fihi, karena saya belum bisa menghadirkan hati, belum bisa khusyuk, belum bisa bener hatinya. Jadi lain tahayang dikir, aduh ngadi hati narewoken nih. Li anna ghaflataka, karena lupamu an wujudi zikrihi, dari wujud zikirnya kepada Allah, asyaddu lebih salah, lebih sangat tidak baik, min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Ghaflah tanpa zikir itu lebih jelek daripada ghaflah sambil zikir. Fa'asa, semoga ayyar fa'aka, Allah meningkatkan dirimu, min zikrin ma'a wujudi ghaflatin, dari zikir sambil lupa, ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin, pada zikir yang ingat. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin, dan mulai diangkatkan lagi dari zikir yang sambil ingat, ila zikrin ma'a wujudi hudurin, pada zikir yang menghadirkan hati. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin, dari zikir yang hudur hati, ila zikrin ma'a wujudi ghaibati ma siwal madhkuri, zikir yang menghilangkan semua yang sudah dijelaskan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa ma dzalika, tidak ada dari semua itu 'ala Allah, bagi Allah, bi'aziz, yang gagah. Tidak ada yang lebih hebat daripada zikir. Jadi walaupun kita ini masih kotor, tetap harus berzikir. Sudah mau zikir tapi masih belum bisa ingat, tetap aja harus berzikirnya. Sudah mulai agak ingat, terus berzikir sehingga hadir hati kita, dan terus berzikir sehingga wusul kepada Allah Subhanahu. Kari tukang dikir manaon we dikir, fadzakir innama anta lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum. Kenapa turunnya azab, kenapa turunnya kecelakaan, korupsi di mana-mana, erupsi gunung, laut mengamuk, hujan bawa banjir, longsor di mana-mana? Karena kita malas berzikir. Lalu timbullah alasan, saya bukan tidak mau zikir,
Tapi kan saya belum bisa menghadirkan hati. Coba alasan. Zikir. Itu yang saya katakan. Kang, saya kan belum bisa merasakan dikir itu kayak gimana. Udah dikir aja. Seperti ada suami istri dah yang dipaksa menikah ya. Lalu marah-marah dua-duanya. Tahu-taunya tetap aja punya anak. Saya tanya kan, itu anak siapa? Anak saya kan. Katanya terpaksa. Tapi kau punya anak? Ya ada digasruk-gasruk ting kan. Udah. Ya walaupun terpaksa, apa? Lama kelamaan lagi tidur yang ngalinur-linur wae mah berenang numpakan naon deh. Akhirnya ke situ juga dengan eta bisa. Jadi walaupun kita belum bisa ngaceng atau waktu dikir deh, terus gasrokeun dikir. Lila kali lamahane tudang oge kerasana. Zikir saja, zikir lagi, terus zikir sampai kapan? Sampai terasa. Sampai? Ibu-ibu, adik-adik, tete, ada yang suka masak? Berhenti masak kalau apa? Empuk. Berarti tahu itu kudu diasakan, beneran. Berhenti masak itu kalau sudah terasa matang, terasa bumbunya. Sudah matang, kalau belum terasa kan masih dimasak juga, itu kurang naon ya. Diasaan kurang uyah, diuyahan. Kurang uyah kene diuyahan, padahal lu diasaan ieu. Nu diuyahan itu 2 kilo diuyahan can kerasa kene, udah tuh disium itu. Sampai terasa. Jadi zikir itu sampai apa? Sampai terasa. Kalau sudah terasa, selanjutnya terserah Anda. Mau dilanjutkan atau mau berhenti silakan. Ini kadang-kadang belum terasa, belum apa, sudah berhenti. Seperti orang tua. Aki-aki yang ini. Gawe atuh. Nyeri cangkeng ngesan. Tepuguh lasna dikitu. Tepuguh beledugna. Ayo olahlah sampai terasa zikir kita. Jadi adakah dalil atau kesempatan kita untuk meninggalkan zikir atau tidak? Yang bodoh boleh zikir boleh? Yang miskin boleh berzikir boleh? Yang hina masih boleh berzikir boleh? Semuanya harus walaupun kita belum belajar tasawuf tetap zikir. Walaupun kita belum benar kelakuan tetap teruslah berzikir. Min alamati mautil qalbi. Lalu kalau orang tidak mau berzikir itu gimana, Kang? Ada yang punya motor enggak? Ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada? Namun biak bensin aku mana? Nah itu. Mun biak bensin eusian. Kumaha itu ngamangkokna? Aya nu boga motor aya. Lamun beak bensin kumaha? Paeng. Nah piraku beak bensin ngadorong naon apan beak bensin oge. Ari cing alus alasan namun ngadorong kunaon mang teu nepi wae ditumpakan mah. Sugana didorong lebih nepi. Jadi kalau motornya itu habis bensin, biasanya apa? Mati. Kalau gensetnya habis bensin, biasanya kalau orang tidak mau berzikir, hatinya tanpa air ikan mati, tanpa zikir hati mati. Min alamati mati mautil qalbi. Di antara tanda-tandanya orang mati hatinya. Kayak gimana sih kalau orang hatinya mati? Apa matanya mati sebelah begitu? Bukan. Atau matanya sudah gitu celengeng? Bukan. Eta mah tunuh we. Nunggu ninggalin kuhun tuh. Aya nunggu neangan boboga anak pungkur. Awewe mau bede teuing murunan pinarupan ti kakaknu. Tanda matinya hati itu apa? Adamul huzni ala ma fataka. Tidak bersedih
saat tidak bisa melakukan kebaikan. Minal muwafaqati, dari hal-hal yang memang harus dikerjakan. Tadi malam tidak sempat tahajud, sedih teh. Tah eta henteu teh berarti naon teh urang teh? Paeh hatena. Batu orang lain sedekah, kita tidak sedekah, sok sedih tara. Berarti urang teh naon? Di antaranya tanda mati hati adalah orang yang tidak bersedih saat tidak bisa melakukan kewajiban. Ari bobogaan teu hudang teu bisa ngawajiban ka pamajikan diubaran geura. Dibawa ka maerot. Tukang urat tapi diurut. Jadi tukang urut urat disebut mah. Nah gitu. Sarewa ya tuh tunu sanaos neng teh narimakeun nu angan kudu segede cingir tapi hayang ngasaan tuang gedean cenah di palabuhan aya maerot di mana mayarna ge da mahal tah jual geulang jung jual geulang naon ieu teh ujung ka ditu lah tong loba ganeng ka sasaha. Hayang ieu mah hayang linten di takdir. Datang teh kali itu salah, anu palsu. Diurut, yang segede kumaha. Oh, bener atuh langsung sagede kitu. Wih. Ngan kade ieu, ini bukan asli ieu. Ieu aya syaratna. Naon syaratna, Pak? Teu meunang ngadenge nu cak. Oh nya, Pak. Ada yang cak datang ke imah nama mama ton langsung detik dari segede jingga pakai cak atuh detenya bapak panasaran ya kalung jual dong kan itu neangan syarat datang nu kitu lah balik deui gede deui syaratna teh tong hese Pak cenah tong babari teh hok teu meunang kaanginan keresekon naik motor naik angkot teu kaanginan teu meunang katiup ku angin akhirnya dibuka mama rek cak potong untuk sok waktu biasa segede cingir wayana sagede kieu didedetkeun pret hitut leutik deui. Nah jadi kadinya ngadongeng teh. Hei, kita kan kalau nggak bisa melakukan kewajiban kepada istri merasa sedih atau tidak? Tapi kenapa tidak bisa melakukan kewajiban kepada Allah kok tidak sedih? Betul tidak? Sugan di ubaran atau kos nu bieu. Majan tong kakeunaan angin oge. Kamana itu ngadongeng maksudnya? Dalam iya yang diberi dongeng tak pasarana khusus samingguan ku ingat dongeng kok nggak bisa. Karena itulah Pak job rokok saya waktu di Kobong. Ya kan kalau pangarsawa itu nggak pernah ngasih uang lebih. Oh, rokok air mana sih? Dahar seberapa? 500 Pak sekali dahar. Sapoe berarti 1.000 tah 50.000 20.000 kalau beli sabun. Hari urut lain urusan aing urut mah sia we. Waduh. Akhirnya itulah aya pakasaban anyar ngadongeng. Yang mau mendengarkan ngasih 500 perak. Alhamdulillah itu keking banyaknya fans dongeng saya. Semalam itu kadang dapat 15.000, 20.000, lupa nu ngadengeng dongeng eta. Geus bingung kudu ngadongeng naon teh. Baik. Betul? Tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada istri sedih? Sedih tidak? Cari obatnya cari? Tapi kenapa tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah kok kita tidak sedih? Menandakan bahwa mati hati kita.
wa tarkun nadami, dan tidak menyesal, ala ma fa'altahu min wujudi zallat, dari apa yang pernah kamu lakukan, terpelesetnya kamu dalam apa yang kamu lakukan, tidak pernah menyesal. Di mana nyelok rana meni bangun bunga nih nyeunah goblok sugan aya hanyakal migawe dosa. Maka bersedihlah saat kita tidak bisa melakukan kebaikan, dan menyesallah saat kita berbuat kesalahan. Bagaimana caranya? Ya, hidupkan hatinya dengan berzikir. Sebentar lah, saya nanyanya kalau ke jauh susah, ini tim hikmahnya juga tinggi di belah mana itu, ada bukunya di dia, ada tim hikmah. Dan kalau nggak bisa sholat malam sedih nggak? Sapopoe itu bisa ditanya kurang ya. Kenapa kamu? Nganu Kang, saya salah Kang. Siap saya salah. Siap salah kenapa? Tadi malam saya ketiduran. Terus sholat tahajud bedus, aing mau ngapeting terus sholat tahajud. Ima karek sakali hanya Kang. Kenapa? Karena hatinya hidup. Kalau kita, ayeuna sok ayeuna. Ada yang nggak ikut ngaji, ada nih. Terus tidak menyesal, terus tidak sedih, berarti menandakan mati hatinya. Ari mobil paeh aki nah. Kan kalau mobil akinya masih adaan tapi sedikit dipencet langsung bisa bim, iya mah. Itu masih bisa didorong. Dorong, dong, panis starter cetak. Aya keneh tah akian. Cekak cetek abeak aki tah. Dorong. Masih bisa. Kalau akinya soak, kalau tenaga kolbunya, cahaya kolbunya soak, didorong sedikit dengan aurot bareng-bareng, dengan ziarah, dengan bimbingan guru, jalan. Ayo paeh hatena. Ayo. Waktu hancur saya mati akinya, alhamdulillah tika kota didorong itu loh. Dorong nih, hirup berapa hatinya. Jadi kalau orang hatinya mati, capek nggak dorong. Sekarang saya mau tanya masyarakat kita, pernah diingatkan ngaji mingguan, pernah? Nggak lagi kabeh tuh. Ayo saya tinggali. Hal cara kalian teu ngaji. Pernah dipanggil untuk salat berjamaah? Berjamaah semua tidak? Menyesal tidak mereka tidak berjamaah? Menandakan bahwa saudara, masyarakat kita bukan kurang ilmu, masyarakat kita bukan kurang makan, tapi masyarakat kita mati hati. Bisa dipahami? Itu buru-buru masyarakat nih. Urang oge pae atau aki pae dipake ngajamper anu pae. Lain sok kitu lin. Jeruk. Hah? Sok kitu lin. Henteu itu apal deui. Itu waktu Herlip mati dijamper ku aki SMK atuh. Aki lagi geus pae SMK. Jadi teh hirup-hirup atuh. Ayo makanya ngasah. Zikir. Supaya kolbu kitanya ada akinya. Saat kita ngecas hati masyarakat kita, bangun semua. Amin. Banyaklah berzikir. Zikir yang bagaimana? Yang membersihkan kolbu. Lalu yang bagaimana yang membersihkan kolbu itu? Yaitu zikir yang diijazahkan. Yaitu zikir kalimatun yukhadhu min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Kalimat yang diambil dari seseorang yang sudah bersih hatinya dan sudah tidak ada selain dari Allah dalam hatinya. Mursyid kamil mukammil.
maka akan tumbuh dengan baik. La ya'dhamul dzanba. Naon teh? Kita lain? Hah? La ya'dhumiz dzanbu indaka 'azamatan tasuddu an husniz dzanni billahi. Baca barengan ah, ya. La ya'dhumiz dzanbu azamatan tasudduka an husniz dhanni billahi ta'ala man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi zanba. Kadang-kadang, ayo salib, kadang-kadang kita masih suka terpeleset pada dosa atau tidak? Maka kadang-kadang kita masih suka terjerumus pada dosa atau tidak? Masih kan kita sedang belajar berzikir, menyesal atau tidak? Menyesal, aduh ya Allah. Padahal saya sudah banyak belajar zikir, kok masih saja membuat kesalahan. Betul kan? Yang kemarin itu. Kok masih saya berbuat kesalahan ya Allah. Padahal saya sudah belajar baik, sudah belajar kebaikan. Zikir yang biasa ditinggalkan sudah belajar saya amalkan. Tapi kok kenapa saya masih berbuat dosa ya Allah? Apa saking kotornya saya sehingga harus kembali kepada dosa lagi? Karena keledai yang bodoh saja tidak terjerumus ke dalam lubang 2 kali. Lalu kenapa si Aang ini saking bodohnya harus terjerumus kedua kali ya Allah? Cek sahate, cek si Aang nih. Tapi kadang-kadang dari penyesalan dosa itu kadang suka timbul putus asa, betul? Enggak satu wal ibadah dewe gitu mah. Karena saya sudah melakukan dosa besar. Ya sudah, nggak mau lagi beribadah lagi. Tahu ujungnya gini lagi kok. La ya'zimu dzanba indaka azamatan. Tidak ada yang besar azanbu dosa indaka darimu azamatan sampai sebesar apapun tasuddu an husniz dhanni billahi ta'ala, dari orang yang husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi sebesar apapun dosa kita, berhusnudzonlah kepada Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, husnudzonlah kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Fa inna man arafa rabbahu, maka sesungguhnya orang yang sudah mengenal Allahnya, istasghara fi janbi karamihi dzanban, dia akan menganggap kecil dosa dari lautan kasih sayang Allah dan kemuliaan. Ayo, mana lebih besar kasih sayang Allah dan dosa kita? Kasih sayang Allah. Maka janganlah putus, 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Husnudzon kepada Allah. Jadi orang yang putus asa berarti dia suudzon kepada siapa? Karena apa? Karena la saghirata idza qabalaka adlu wala kabirata idza wajahaka fadlu. La saghirata, tidak ada dosa yang kecil. Sekecil apapun dosa itu, tidak ada dosa yang kecil. Idza qabalaka adlu, kalau kamu bandingkan dengan adilnya Allah. Kalau mau dibandingkan dengan hukuman dari Allah, kalau mau dibandingkan dengan keadilan Allah yang maha adil, maka tidak ada dosa yang kecil, Pak.
Karena sekecil apapun dosa tetap aja hasilnya adalah pahala atau siksa. Hoi, kunaon itu jelema teh ngalamun. Hei, dosa itu membawa pahala atau siksa? Kecil dosanya. Anger we. Tapi wala kabirota, tidak ada dosa yang besar. Idza wajahaka fadlu, kalau kita hadapkan dengan keutamaan Allah. Saya mau tanya, air kencing itu najis atau tidak? Lalu terkena air yang seember. Air seember itu jadi apa? Muta najis. Tapi kalau air kencing atau air yang seember itu dibawa ke lautan, jadi najis tidak satu laut? Tidak. Dosa kita itu kecil, najis. Dibandingkan dengan kita yang kecil, gede, jadi muta najis semua. Tapi kalau dibawa kepada lautan kasih sayang Allah, maka tidak ada itu dosa yang besar. Banyak-banyaklah kita berenang di lautan ma'rifat Allah, sehingga kotornya kita akan terbasuh oleh kasih sayang Allah. Sekecil apapun dosa, kalau tidak dianggap dosa maka jadi besar. Apa katanya? Apapun kalau tidak dianggap jadi besar. Kenapa jadi besar? Ayo, kenapa? Akumulatif. Oh, udah akumulatif. Karena apa? Karena tidak ditaubati. Kenapa tidak ditaubati? Karena tidak dianggap dosa. Makanya saya bilang tadi, sekecil apapun dosa, kalau tidak dianggap dosa akan jadi besar. Kenapa jadi besar? Karena tidak ditaubati. Kenapa tidak ditaubati? Karena tidak dianggap dosa. Tapi sebesar apapun dosa, kalau kita anggap itu adalah, dan kita bertobat dengan taubat yang terbaik, sebaik-baiknya taubat, taubatan nasuha, itu tidak ada besar yang besar. Habis semua. Kayak mana? Nggak dianggap dosa. Lihat YouTube, datang iklan, anu make ku tanggung gol teh geuning kan. Iklan deket ke kadele bodoh. Dosa teh. Istighfar langsung. Astagfirullah. Tuh jadi lulu contoh. Astagfirullahaladzim. Eta susuna waduh. Allahu Akbar. Atuh eta mah bebacaan jeung kalakuan panjing-jing. Naik angkot ningali pagawe Jogja atau pagawe Matahari, pan geningan rokna teh sajengkal tina bobogaan, beulakeun naik angkot. Allah nanti subhanallah brai katingali cenah-cenah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Keluar manehanana. Ieu Allahu Akbar teh mereka gurubug. Dituruban ku sorban. Da basyeuh. Bukan. Begini nih contohnya tobat ini. Contohnya tobat. Ada yang tahu pohon teh? Tahu? Tahu teh? Tahu pohon teh? Untinya lempang ka di tujung sakedeung mun kerengke itu. Bukan. Yang diambil itu apanya? Pucuknya. Kalau sudah tua daunnya biasanya dibagaimana kan? Dikupas. Dikupas itu dipotong pucuknya semua. Kenapa dipotong itunya? Supaya tumbuh pucuk yang baru.
Mantakan kade tong sakubuhan di kebun teh bisa enu pas kesabat hulu sia. Berapa kali di sini kan nunggu pas seprung. Nah muncrat kaluhur ditinggal itu keur patangkep rampung uluna kabeh man. Begitu kupas. Jadi setelah dikupas itu naon teh pucuknya makin banyak makin sedikit. Makin banyak. Begitulah dosa. Kalau dosa yang dikupas atasnya aja cuman cukup mengucapkan istighfar saja, maka dosanya akan semakin banyak. Tapi tariklah, cabutlah dari akarnya. Di mana akarnya dosa? Dalam kalbu. Dengan apa? La ilaha la amala arja lil qabuli min amalin yughibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. La amala, tidak ada satu amal pun insyaallah malam besok setelah jam 12 itu ijazah dari Kang Haji ijazah dikir kan sudah, tinggal ijazah aurad dari Pangarsa Uwa. Itu aurad dari Pangarsa Uwa itu makomnya ijabah. Makom ijabah. Nanti akan ada makom di dalam, di depan. Nah ijazah supaya bisa diamalkan. Terus yang mengikuti dari online mohon maaf, karena menikah juga tidak bisa online dan tidak bisa tuh punya anak online. Makanya siapa bilang kemaluan orang Arab itu panjang? Yang panjang kemaluan orang Indonesia. Istrinya di Arab bisa hamil. Kita atau amak di soal amak kan. Masa suaminya di sini, istrinya di sana kok bisa hamil? Sepanjang apa itu kemaluannya? Nah, jadi yang di rumah ini yang online mohon maaf tidak bisa ikut ijazah. Yang ijazah hanya yang hadir di sini. Kalau yang mendengarkan ini ingin ijazah, ada kesempatan malam besok, silahkan datang ke sini. Tolong dikasih tahu ya ke teman-temannya yang di rumah. Berapa Kang maharnya? Makanmu aja nggak pakai mahar, mosok ijazahnya pakai mahar. Maharnya yang penting diamalkan. Padahal Pangarsa Uwa dulu ngambil aurad itu pakai mahar. Tapi kata Pangarsa Uwa, biarlah kita pakai ilmunya Sayyidina Utsman. Saat Sayyidina Utsman membeli sumur itu dengan harga yang mahal dan dia gratiskan kepada semua orang, akhirnya Jazariyah jadi milik umat Islam semuanya. Depan Masjid Nabawi itu kan, itu ada sumurnya. Baik begitu. Jadi silakan yang saudara-saudaranya, teman-temannya atau di mana yang bisa dihubungi kalau mau ikut ijazah, karena tidak ada ijazah online. Tidak ada, kami tidak menyetujui ijazah online, talqin online, ijazah online, belajar online. Ya yang belajar sambil di rumah sekedar menambah pengetahuan. Jangankan yang di rumah nih, yang di luar aja saya ragukan keberkahannya. Aduh cek di luar tikuna ka aing euy. Ada meureun mana mau batur oge nahana yang uduh deh. Jadi dalam lah. Karena harus ada muwajah, muqabalah. Harus ada musyahadah kalau di dalam ilmu. Baik. Penutup apa Pak? Penutupan. Penutupan itu manakib. Hari Rabu ba'da asar. Penutupan hari Rabu ba'da asar itu penutupan dengan manakib Syahrul Qadar. Jadi ba'da zuhur itu kita ziarah kubro hari Rabu itu di Makbarah Pangarsa Uwa sambil mengkhatamkan ininya apa namanya hikam ini dengan membacakan munajat doanya di Makbarah Pangarsa Uwa. Nah nanti setelah itu ba'da asar langsung manakib di sini sampai maghrib buka bersama, ba'da buka isya, ba'da isya taraweh. Setelah taraweh bagi yang punya rezeki silakanlah dikoordinir dari sekarang ini kepada ketua kamarnya masing-masing, siapa yang mau berangkat, yang bawa kendaraan, yang tidak bawa kendaraan, ya kalau bisa ikut ziarah dulu ke mana? Ke Gunung Gombong.
Rasul kalau bertanya kepada sahabat untuk menjelaskan, untuk menyatakan kesiapannya, sahabat selalu menjawab dengan insya Allah dan mengangkat tangan sebelah. Itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Ada niat besok ziarah? Itu tuh nggak jawab. Nah, itu diangkat dengan nama niat. Oke guys, sama. Sedangkan di zaman Bani Israel dulu ada seseorang miskin, seseorang yang saat itu Bani Israel sedang kelaparan. Lalu orang miskin itu, si laki-laki itu bengong melihat gurun pasir. Ya Allah, seandainya gurun pasir itu jadi tepung, saya bagikan kepada semua Bani Israel supaya tidak kelaparan dan bisa beribadah kepadamu. Mati aja orang itu. Habis ngalamun itu meninggal. Lalu dimimpikan oleh sahabat-sahabatnya bahwa dia itu menjadi orang yang paling kaya dengan sedekah paling banyak. Saya protes, ya Allah, duit di mana sih teman bukan anak miskin acar, masa sedekahnya banyak? Karena dia sudah melamun untuk mengsedekahkan gurun pasir kalau jadi tepung. Jadi niatul mar'i khairu min amali. Ada niat semua besok? Kuruk itu kalau ada nggak iklan dengan ugi apa? Udah pakai dalil kakak insya Allah ngangkat. Jadi mau ditanya apapun ya, kalau di rumah di mana-mana, Bapak, apakah ada yang siap untuk berangkat besok kurang ngalawi? Insya Allah angkat tangan. Seperti itulah Rasul kepada sahabat mengangkat tangan supaya menjadikan saksi. Kita diberi kemampuan, ditakdirkan, diberi kemampuan dan diberi rezeki untuk bisa melakukannya. Itu insya Allah Pak. La amara arja, tidak ada satu amal pun arja yang lebih diharapkan lil qabuli untuk diterima oleh Allah min amalin daripada amal yaghibu anka syuhuduhu yang disamarkan olehmu, syuhuduhu disaksikan olehmu, wa yahtakiru indaka wujuduhu dan dianggap hina olehmu wujud pekerjaan itu. Ini kan sudah dibahas dalam bab ikhlas. Dalam bab ikhlas. Jadi kalau amal ingin diterima oleh Allah, kalau beras ingin diterima oleh pacarnya yang ada di mana tuh ya? Di Jakarta, maka jangan sampai orang lain tahu bahwa dia bawa apa. Dengan dibocorkan apanya itu? Karung berasnya. Memang kalau dibocorkan semua orang tahu dia bawa apa. Tapi sampai enggak ke Jakarta? Tidak. Begitu sudah selesai, itu kan sudah paham. Itu. Wa yahtakiru indaka wujuduhu. Kalau sudah kita berbuat baik jangan diagul-agul. Meta ampun. Riyadhos sholawat sekali diagul-agul geus 20 tahun. Akang mah pernah sekedina tilu di kemana-mana dibanggakan. Pak, di bawah dikatakan kalau kita yang membanggakan cukup sampai orang lain yang mendengar. Kan begitu, bukan di bawah? Enggak di tengah dengki. Kalau kita yang memasyurkan amal kita, maka hanya orang yang kita ajak ngomong aja yang tahu. Dan dia juga nggak tahu di belakang itu mungkin menjelekkan. Betul? Mana saya. Ya. Biarlah kita idfin wujudaka. Kan begitu di bawah. Kita pendam wujudmu. Kita pendam kemasyuran kita. Fi ardil khumul. Dengan dalam tanah ketidaktenaran. Jadi ieu teh geus beres ngaji hikam sadayana ieu teh. Ieu mah tabarukan. Padahal da emang ngaji atuh kat oleng kieu sok coba. Dalamun biji teh kat alhamdulillah cenah otak teh. Bener teh? Ya, komola keur geus sarapuh kieu mah kudu digeret ngabeurang mah penting teh da. Ribu bisa MB yang tadi gue kieu. Tapi jangan dibanggakan, apalagi ke anak-anak. Hadirin, saya termasuk orang yang tidak pernah dipuji oleh pengersaun. Bahkan pujian itu timbul pada malam Kamis yang besoknya pengersaun wafat. Jadi saya mau disebut kaset, oke can pernah.
kamu disebut pinter, disebut gagah, disebut jago. Bahkan saya diberi wirid oleh uak. Boros, bohong, bodoh, sombong, boros, bohong, tah 50 sekali sapoe. Bari ngenteng karena enteng, boros, bohong, bodoh, sombong, boros. Nggak pernah. Katanya teman-teman yang di Bendul, di Purwakarta dulu, siang mau pangjago na mantek na balagoh na. Kata uak, ya karek bisa ngawadulan nu bodoh lah. Saya pulang ceramah dari Malaysia, diundang langsung. Harusnya cuma seminggu, jadi 2 bulan, berpanjang lagi. Pulang bawa duit miliaran. Ya budak ngora bonang duit saya 800 juta burun gagah waduh. Kata wa apa? Guys, aing ngawadulan batur teh. Era aing mah keur mangga bohong diagul-agul. Ngaji deui jo. Suruh mandok lagi baru sehari pulang. Enggak. Karena apa? Biarlah Allah yang memuji kita. Biarlah Allah yang memasyurkannya. Betul? Kalau Allah sudah masyurkan, seluruh dunia bisa tahu sampai ke aras. Tapi kalau kita yang memasyurkan segede gitu, itu. Tapi bedakan antara hikam ini dengan syiar. Syiar teh kumaha samen budak ditampilkan. La amala arjalil qabul min amalin yagibu anka syuhuduh. Geus lah, baru ngapalinter geus. Tong disamenkeun. Wah bangkrut sekolahan mana sih? Mulai buridan. Itu mah namanya syiar, bukan menyombongkan. Kan perbedaannya dirasa, betul tidak? Sombong dan syiar itu perbedaannya dirasa. Baik. Cabe beureum jeung cengek beda nanti dina rasa. Mang beureumna besarua. Cengek kok ngajegeng ini kan. Wa yahtakiru indaka wujudu innama aurada alaikal warid litakuna bihi alaihi warid. Innama aurada, sesungguhnya Allah datangkan auron. Auron itu apa? Innama aurada alaika, Allah datangkan wirid-wirid kepadamu. Alaikal warid. Salah. Innama aurada, sesungguhnya Allah datangkan warid. Apa itu warid? Pemberian dari Allah, limpahan dari Allah. Mau harta, mau benda, mau ilmu, mau kemuliaan, itu semua warid dari Allah. Kenapa doa kita diijabah? Kenapa kita diberi warid oleh Allah? Litakuna alaihi bihi alaihi warid, supaya kamu bersyukur dan kamu lebih beribadah lagi kepada Allah. Kunaon lauk tadi beri lauk mah ngarah katewak atuh sih. Iya sih. Aduh hesenya tengah wangkong yang jelema geus di alam lahut tuh. Kenapa ikan kok dikasih ikan? Supaya bisa diambil, ditangkap. Karena nggak mungkin mancing nggak pakai umpan, betul? Bisa pak? Naon umpan aja mau kamu pakai umpan? Menang mah, paling menang oke ngait turun karena laut. Kalau mau apa? Dapat ikan, ya umpannya harus bagus. Nguseup lauk pakai cacing paling gede menang segede bitis, benar? Tapi lamun nguseup lauk pakai lauk di mana cing? Di laut menangna bisa lebih gede tibatan lauk nu diajlongkeun. Itu bisa hayang asaan itu ku lauk. Kumamun ku pamajikan kan? Moal datang lebih geulis kitu keneh we ngait eta. Aku aing gantungkeun jadi eupan jeung laut. Hei, jadi kenapa Allah memberikan warid kepada kita? Supaya kita bersemangat kepada Allah. Tapi ingat, itu warid yang pertama itu jangan dulu kita berbangga, kan kata di bawah. Takutnya itu jadi apa? Jadi naon cenah euy ngaranna teh? Jebakan.
Jadi jebakan. Kenapa? Karena ada hawatiful haqiqah alladzi tatlub amama, yang masih kita kejar di depan. Siapa? Ujang itu ngejar siapa? Nenek, bukan ngejar sulampenya, bukan ngejar kopinya, tapi yang dikejar siapa? Neneknya. Jadi kalau baru dikasih sulampe itu belum nenek. Baik. Jadi kalau nenek ngasih sulampe ke Ujang supaya Ujang lebih sayang kepada siapa? Gitu. Aurada alaikal walid liyatasallamaka min yadil aghyar waliyuharriraka min rikil azar. Kenapa sih Allah memberikan ijabah ya Allah? Saya bukan mau ijabah itu ya Allah, Neng. Aku kesini bukan pengen sulampe. Kesini bukan pengen kopi, apa pengen ketemu sama nenek. Gusti, hari pemuda lope kat ngajerit ngeri gitu. Kata Allah, kata neneng itu orang yang dicintai oleh Ujang. Auroda alaikal warid, sayang, aku berikan kepadamu sulampe sebagai warid. Liyatasallamaka, supaya engkau selamat min yadil aghyar, tidak luak liuk ke perempuan yang lain gitu. Jadi memang harus ada ikatan-ikatan itu. Ya mau polos, ya mau bahan itu merenawan, itu pantas ya kan dia kan sejen. Kasihlah dia, apalah, supaya tidak berpaling kepada yang lain. Jadi kenapa Allah berikan kita warid? Supaya kita tidak meminta kepada selain Allah, kita tidak mengharapkan kepada manusia, kita tidak menjadi kiai yang surudut. Maka Allah berikan itu. Kamu mana membawa proposal tiap pagi jeung nu beunghar ngananyakeun duit teh tak malim kobet meni kitu. Amplop jeding gitu. Supaya apa juga? Waliyuharriraka min dzikil asar, dan supaya kamu terbebas dari perbudakan makhluk. Diperbudak oleh cicilan motor, da bani ku hayang-hayang tinggal motor itu. Diperbudak oleh cicilan mobil, diperbudak oleh harta benda sehingga ripu susah, maka Allah berikan warid kepadamu. Jadi jangan jadikan warid sebagai jebakan, tapi jadikan warid sebagai pancingan Allah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada, tidak disiksa oleh apa? Makhluk. Auroda alaikal warid. Aduh, ya warid sudah mulai banyak nih pemberian dari Allah. Auroda alaikal warid, Allah memberikan kepada kita warid. Apa itu warid itu apa? Limpahan dari siapa? Allah, ijabah doa, ma'rifat, limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan warid kepada kita? Liyukhrijaka min sijni wujudika, supaya kita bisa keluar dari penjara wujud kita, ila fadai syuhudika, menembus batas syuhud musyahadah kita kepada Allah. Rek kumaha makrifat tenang ai budak mewek hayang jajan. Pamajikan ceuri kutangna pegat. Ditohang ngadat teu ngirim beas rek kumaha tenangna ibadah. Karek ge dikir sakedeung Bapak lapar. Rek kumaha geuna? Betul? Allah berikan kita warid, dinaikkan kita di maqam tajrid supaya kita lebih fokus kepada Allah, sehingga keluar dari kebasyariahan kita dan menembuskan diri ke hadrah Allah Subhanahu. Jadi kalau meminta warid kepada Allah, jangan minta untuk kekayaan. Ya Allah, berikanlah kepada kami waridmu supaya kami dapat musyahadah kepada Engkau. Gitu terhadap keren setinggal doa. Gusti koyong biet Gusti
Ngarasi itu teu ngahina wae ka abdi, aduh ipis eta mah. Sehingga kalau kita sudah diberi warid, kita fokus dalam menggali diri, mengolah diri, betul? Jadi fokus kenaheun da pamajikan geus kacumponan, anak-anak geus kacumponan, keluarga sudah tidak lagi gogorowokan lagi, maka kita fokus. Jadi bisa fokus kita wirid kepada Allah. Sok ayeuna keur di dieu ngaji, lamun ditelepon, Pak, nu nagih datang ya Pak, kumaha? Repot ya. Tapi kalau sudah dicukupkan semuanya, kena. Lalu apa yang harus kita lakukan? Carilah cahaya. Carilah untuk apa? Kernaon cahaya teh kernaon? Aduh, iya, hei, kernaon cahaya? Ai cahaya lain di dieu da kalbu. Untuk dapat melakukan perjalanan ruh menuju, karena apa? Al-anwaru cahaya itu matayal qulubi wal asrar, adalah kendaraan hati menuju sir kita, menuju asrar itu, menuju rahasia itu, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kendaraan kolbu itu apa? Cahaya. Lalu bisa patromak itu nyala kalau di apa? Ingat-ingat lah kudu gambar patromakna. Lamun di naon? Di kompana awak kurang teh kunaon? Zikir. Jadi kalau zikir itu lagi apain? Ngompa supaya timbul cahaya, baru kita bisa melakukan perjalanan ruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu an-nuru jundul qalbi kama anna. Baca bahagia aku bahagia. Baca etana hikmahna. Ayo bantuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru jundul qalbi. Bareng. Kama annadul mata jundun nafsi. Fa idza aradallahu ayyam sura abdahu amaddahu bijunudil anwari wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyari. Ayo salih. Labbaik. Kita ingin melakukan perjalanan menuju Allah. Barusan dikatakan bahwa kendaraan kita itu adalah cahaya. Maka semakin kita banyak cahaya, an-nuru jundul qalbi, cahaya itu pasukannya siapa? Hati. Kama anna zulmata, sepertinya kegelapan, jundun nafsi, dewa kegelapan itu, pasukan kegelapan itu, dari pasukan api ya mah, dari avatar. Pasukan kegelapan itu adalah pasukannya nafsu. Jadi kalau banyak ngejar hawa nafsu, hati jadi gelap. Kalau banyak berzikir, hati jadi terang. Semakin banyak berzikir, semakin banyak yang terangnya. Semakin jarang berzikir, semakin banyak yang gelapnya. Abdi mah Kang dikir asok, tapi kadang jarang, kadang asok, mantak belang, lain mah belang moal. Jadi belang ieu begeutna tingali ka itu pasukan cahaya sakieu aja geus. Wah katingalina beungeut atuh. Kuda belang alus beungeut badois. Kama an fa iza aradallah, kalau Allah menginginkan ayang surah abdahu, menolong kita hambanya, min amaddahu bijunudil anwar, Allah berikan madad, berikan waridah, dipenuhi hati kita dengan cahaya-cahaya. Wa qata'a anhu madadzul zulmi wal aghyar, dan memutuskan datangnya kegelapan dalam hati kita. Apa tandanya di sini, saudara? Sehebat apapun kita berzikir, tetaplah Allah yang menerangi kalbu kita. Kepasrahan teh semangat kepasrahan.
Jangan terlalu ingin waridah itu bentuknya duit. Banyak duit juga kalau nggak bisa belanja kayak kemarin corona ke pasar temenang naon temenang dacit. Itu bisa kumaha? Loba duit corona goblok teu jadi kemana. Ari teu usum corona beak duitna di sini. Teu boga berarti. Jadi sehebat apapun kita dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah, tetap jugalah Allah lah yang membimbing kita, mengerahkan cahayanya kepada kita sehingga kita sampai ke hadrah Allah dan meninggalkan kegelapan. Disitulah diperlukannya robitoh kita kepada orang yang sudah sampai kepada Allah. Karena beliau juga menyampaikan, memberobitohkan kalbunya kepada orang yang sudah sampai. Dari kita ke Ua-Ua, ke Pengersawa, terus sampai kepada Rasulullah. Sehingga tarikannya jelas, jurusnya jelas, arahnya jelas. Maka pegang teguhlah cahaya itu, supaya terus kita dapat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. An-nuru lahu kashfun wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahal iqbalu wal idbar. Sekali ini tuh baik barangkali bantuan bah. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. An-nuru cahaya itu untuk apa cahaya? Lahul kasfu. Tugasnya itu untuk membuka tabir. Dengan cahaya kita bisa melihat yang gelap itu di gua kan di gua. Gua naon teh? Gua poek kan, gua mah poek atau amang. Gua Saparwadi teh dengan kita memakai apa? Cahaya sehingga kelihatan terang di jalannya. Gitu. Wal basiratu lahal hukmu. Basirah mata hati lahal hukmu, bisa menentukan mana yang baik mana yang jelek dengan cahaya itu. Wal qalbu, hati kita lahul iqbal wal idbar, sehingga hati kita bisa menghadap atau berpaling. Karena orang teh lamun kita kalau menghadapi segala sesuatu kadang bingung, ini lakukan atau jangan ya. Lakukan atau jangan ya. Cokot entong itunya, dahar tong waka itunya, ngesan terus kan itunya gitu. Itu teh kolbu kita teh iqbal wal idbar, sehingga kalau kolbu sudah menentukan, badan tinggal mengikuti. Lalu dari mana kolbu itu bisa iqbal wal idbar? Karena basirah kita mampu menghukumi, mata hati kita mampu menghukumi mana baik mana buruk. Kenapa basirah bisa menghubungi mana baik mana buruk? Karena basirahnya diterangi oleh cahaya. Jadi yang pertama kita lakukan mencari cahaya. Kia atulah tinggalin sorban di guha pamijahan. Ketinggalan apa? Di guha mengkilang sorban nanti beli ti kasmiri pamere guru anu mulia. Akhirnya kalau enggak itu sorban sendengan biasanya tasbih ya. Lalu dicari lagi ke sana. Ai tadi jeung tukang patromak ai ayeuna eueuh. Kelihatan enggak tasbihnya? Enggak kelihatan. Lalu dicarilah apa dulu? Cahaya. Setelah dapat cahaya, ketahuan mana tasbih mana tai eta teh. Lalai. Iya kan paman saya berdoa Allahumma rzuqni rizqan katsiran burus. Aing mah di Jawa goblok. Warzuqni burus. Alhamdulillah ya Allah nuhun, berarti goblok teh lalai. Pokoknya emas menepaskeun ngadua ngaburusut. Mana itu tasbih, mana teh lalai. Mana itu sorban, mana itu karung. Dengan adanya apa itu? Cahaya. Sehingga apa kita masih mencari di dalam atau pergi keluar tergantung dari cahaya kita. Jadi kolbu ini bergantung pada cahaya. Hidup ini bergantung pada cahaya. Maka teruslah berzikir supaya kita mendapatkan cahaya.
Nah, la tuh apa? Tufarrihuka. Itu sudah beda lagi pasalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 58, tugas kami itu sampai 80. Tadi isuk deh 86. Jadi tinggal ada berapa lagi? 30 ya? 30 lagi. Insyaallah malam besok lah. Allah a'lam bishawab. Salam. Allah